Selamat pagi teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Kita mau sharing lagi cara menggunakan indikator ozon oscillator support resisten untuk kita ambil scalping ya. Nah teman-teman ya, kalau biasa kali ini kita nggak sambil trading ya, karena hari Sabtu sedang libur. Ini kalau kita menggunakan ozon oscillator teman ya, kita lihat ini, kita kasih garis dulu ini karena ini di area sini nih ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di titik sini ke titik sini dia naik nih ya. Ini XAU-USD sudah terjadi nih ya, sedangkan di ozon oscillatornya dia malah ada penurunan. Nah ini terjadi penurunan di sini teman-teman ya. Ini naik, di sini turun, dia nggak berhasil naik juga di ozon oscillatornya. Ini bisa kita pandang sebagai ozon oscillator divergent, dimana di area sini ke sini dia akan terjadi penurunan ya. Nah seperti ini ya, cuman ini kita tidak bisa ambil posisi atau open posisi hanya dengan satu indikator ini aja ya. Jangan pernah, karena tidak selalu seperti ini ya. Wajib kita pakai gunakan indikator lain untuk mendukung, untuk kita ambil posisi. Minimal ada satu tambahan lagi. Kalau saya biasa gunakan itu namanya support and resistance. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah kalau kita kasih garis di sini teman-teman ya, kita geser ke sebelah kiri, ini ada nggak dia menyentuh satu titik. Nah ini ada titik drop base drop yang dia sentuh di sini teman ya. Ini cukup kuat ya kalau drop base drop ya. Dia, kalau saya bilang, bukan cuma sekedar SNR atau titik support and resistance ya. Ini lebih kuat, ini untuk kita ambil posisi sell ke bawah ya. Jadi ini salah satu pertimbangan tambahan ya, kalau kita mau ambil posisi dengan menggunakan ozon oscillator juga dengan support and resistance. Nah, indikator lainnya yang bisa mendukung untuk kita ambil posisi itu namanya, saya biasa gunakan itu namanya Relative Strength Index ya, atau RSI. Dimana kalau RSI kita pakai periodnya tetap 14 yang default aja ya. Nah, ini RSI ya. Nah, kita lihat di sini RSI itu cara penggunaannya gimana itu. Kalau dia mencapai titik 70 tertinggi, dia akan segera turun. Tapi kalau dia mencapai titik terendahnya di 30, dia akan segera naik. Itu RSI ya. Cuman satu kali lagi ya, satu hal, jangan pakai satu indikator ini untuk ya, hanya satu indikator untuk ambil posisi, minimal 2 atau 3 ya. Di sini sudah menyentuh teman ya, di sini pun diperkuat oleh RSI, di mana di sini sudah menyentuh. Apalagi kalau dia sudah berbalik arah, sudah melewati ya seperti ini, dia akan turun, segera turun ya. Di sini sudah menyentuh di sini teman-teman ya. Jadi kita bisa ambil posisi untuk ambil ke bawah. Ini salah satunya teman-teman ya. Nah, yang kedua, kalau kita bisa lihat di time frame yang lainnya nih. Di pair forex yang lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita hapus dulu RSI-nya nih biar nggak ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih ya. Ini di Euro USD ya teman-teman ya. Ini titik ini ke titik ini, sini naik ya. Sedangkan di ozon oscillator nggak berhasil dia. Ya berarti kita bisa pandang sebagai ozon oscillator divergent, di mana di area ini akan terjadi pembalikan arah ke atas. Ya, sekali lagi jangan ambil posisi dengan satu indikator ini aja ya. Minimal ada dua indikator pendukungnya. Kita cari ada support resisten nggak di area sini nih. Ya, di area ini sebelumnya ada support dan resisten nggak? Kalau kita geser ke kiri, nah di sini ada titik support dan resisten yang dia capai nih, ada dua di sini ya. Seperti itu ya. Jadi ini yang mendukung kita untuk ambil posisi buy ke atas ya. Jadi seperti ini. Oh ya teman-teman, ini saya biasa trading di OctaFX ya. Kalau teman-teman mau gabung di OctaFX, linknya di deskripsi ya. Sudah lama juga saya gabung di OctaFX. Sejauh ini fine aja teman-teman, nggak ada masalah ya. Trading dengan yakin bersama Okta, bergabung bersama broker internasional dengan pengalaman 12 tahun dan 60 penghargaan industri ya. Tinggal klik buka akun, teman-teman nanti akan masuk ke form seperti ini. Tinggal isi dengan akun Facebook, Apple maupun Google ya. Ini paling gampang, dan Google ya. Atau buat dengan email kata sandi baru, tinggal klik mendaftar dan tinggal isi aja form yang diminta ya. Itu aja mungkin teman-teman ya sharingnya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi cara penggunaan ozon oscillator
support and resistance, ada drop base drop juga ya, dan juga RSI untuk kita ambil. Kalau mau scalping bisa scalping juga teman-teman ya. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu.